Jadi mirror ini fungsinya ya, dia mencerminkan teman-teman. Jadi misalnya ini kita mau cerminkan ke sini, jadi saya kasih pindah dulu ini dengan ketik M, gini. Di sini kan begini. Jadi kalau kita mau rotas apa mirror, bisa klik MI, bisa juga klik di sini. Kemudian saya pilih mungkin objeknya dulu, begini. Kemudian saya pilih mirror. Kemudian di sini, nah, misalnya saya klik di sini. Jadi seperti ini, mungkin saya matikan ortonya. Saya hidupkan ortonya. Nah, begini teman-teman. Jadi tempat klik kita itu adalah cermin ya. Seolah-olah dia sebagai cermin, jadi dia membagi objek ini menjadi dua dengan jarak yang sama teman-teman. Jadi semua objek yang ada di sini itu ada juga di sini teman-teman. Ya, jadi ada juga di kiri, ya, semua yang ada di kanan. Kecuali ini ada beberapa atau mungkin ada objek yang kita tidak pilih atau kita seleksi, maka enggak tampil ya di sini. Dia enggak ikut tercopy. Jadi dia selain mengcopy, dia juga bisa membagi objek ini jadi dua yang sesuai dengan ukuran ya. Biasanya kita gunakan misalnya kalau denahnya mungkin itu tipikalnya. Maksudnya tidak terlalu ini, dia sama antara kanan dan kiri. Begitu teman-teman. Oke, kita lanjut di bagian scale. Jadi scale ini fungsinya, saya rasa teman-teman sudah paham ya. Jadi scale ini untuk merubah ukuran, apakah itu mau dikecilkan ataupun kita mau besarkan seperti itu. Misalnya di sini saya mau kecilkan ya. Jadi saya klik dulu scale, kemudian saya klik tengahnya mungkin ini, saya tarik seperti ini teman-teman. Saya tarik begini, atau besarnya membesar mungkin atau kecil itu bisa. Jadi bergantung dari teman-teman, di mana akan digunakan nantinya ya, seperti itu. Kemudian di sini ada lagi, trim ya. Trim ini fungsinya untuk memotong ya, sesuai dengan simbolnya di sini trim, begini. Misalnya di sini, di garis ini saya mau hilangkan ya. Saya mau hilangkan begini. Jadi saya klik ini trim ya. Saya klik trim seperti ini, kemudian saya klik salah ya. Saya klik trim, kemudian klik seperti ini, maka objeknya akan hilang. Oke, kemudian fillet ini misalnya di sini ya. Saya ini escape dulu. Fillet ini misalnya di sudut ada 50 misalnya. Nah, begini teman-teman. Tapi fillet juga itu bisa berfungsi untuk misalnya ada garis seperti ini, ada juga garis yang seperti ini. Nah, ini kalau kita mau menyambungkan itu kita bisa gunakan menu fillet. Nah ya, kita gunakan menu fillet begini, fillet, kemudian klik seperti ini, maka akan muncul seperti ini ya. Jadi begitu. Nah, bagaimana kalau ini masih ada apa namanya? Sudut-sudut ininya. Jadi kita ketik lagi R radiusnya, kemudian spasi, di sini kita nolkan ya, teman-teman. Oke, kemudian enter ya gitu. Nah, di sini langsung klik seperti ini, kemudian klik begini, nah, maka akan tidak membentuk sudut teman-teman. Oke, mungkin seperti itu. Jadi teman-teman bisa juga nanti praktekkan karena ini 2 hari ya, 2 kali pertemuan. Jadi mungkin teman-teman nanti di akhir mungkin kita buat DNA mungkin atau potongan, kemudian kita layout. Mungkin itu di hari terakhir teman, di hari pertemuan besok ya. Kemudian di sini ada lagi
setelah fillet ada namanya array. Misalnya teman-teman punya kolom seperti ini. Kolom seperti ini, kemudian ada lagi tulangan misalnya. Ada lagi tulangan seperti ini. Mungkin lingkaran seperti ini. Kemudian kita mau melingkar di sini, di area ini, itu tidak usah menggunakan dengan cara copy satu-satu, mungkin terlalu lama. Jadi kita bisa menggunakan array ini untuk melingkarkan lingkaran ini di lingkaran besarnya. Seperti itu. Jadi cara menggunakannya, jadi kita klik begini, kemudian kita pilih. Ini jangan array karena dia bentuknya kotak nanti ya. Nah, mungkin di bagian lain kita butuh kotak, tapi untuk kasus ini itu kita gunakan yang lingkaran. Oke, kita gunakan lingkaran. Jadi kita escape dulu. Jadi teman-teman kalau mau membatalkan perintah karena ini misalnya lain, dia akan aktif terus ya. Dia akan aktif terus kalau kita tidak tekan escape. Jadi jangan lupa escape teman-teman. Escape, kemudian kita kembali ke sini. Ini circle, saya buat circle. Ini ya. Kemudian saya pilih array, tapi klik yang polar array. Oke. Jadi kita pilih polar array, mungkin kita cari tengahnya seperti ini. Jangan buru-buru untuk di checklist teman-teman. Jadi di sini ada jumlah, di sini ada jumlah, di sini mungkin misalnya ada berapa ya? 19, misalnya 19 lingkaran misalnya. Kita enter saja seperti ini teman-teman. Jadi di sini akan otomatis akan melingkar. Ya di mana penggunaannya mungkin di teman-teman yang pernah, mungkin yang kalangan profesional yang sudah membuat spoon file misalnya, di situ penggunaannya teman-teman. Jadi biasanya juga di kolom-kolom yang melingkar itu kan mungkin apa namanya, tulangannya juga melingkar ya. Jadi dia disesuaikan dengan penampangnya. Oke, seperti itu. Jadi kita checklist ya ini. Maka ini akan apa namanya, akan bentuk seperti ini. Oke, jadi kalau ini kalau ini dia ini bisa diekspor teman-teman. Ini bisa diekspor, jadi bisa begini dengan ini bisa diekspor begini. Nah, bisa juga klik di, bisa juga pakai yang ini, ada export. Jadi kalau kita klik mungkin tidak ada ya, jadi kita ekspor saja, maka dia akan bisa. Kemudian di sini ada ini untuk erase, mungkin teman-teman sudah paham artinya untuk menghapus. Jadi misalnya ada objek-objek yang mungkin mengganggu atau sesuai dengan kita harapkan, jadi sini kita hapus saja seperti ini. Enter, misalnya ini lagi kita hapus. Jadi teman-teman kalau menggunakan perintah itu tidak usah apa namanya, kalau misalnya kita mau hapus objek, tidak usah klik lagi ini, misalnya hapus seperti ini, hapus, enter, klik lagi ini, tidak usah teman-teman. Jadi langsung klik saja di keyboard spasi ya, spasi. Jadi dia langsung mengaktifkan perintah yang sebelumnya digunakan ya. Jadi itu diingat-ingat teman-teman. Jadi dia itu fungsinya spasi untuk mengaktifkan perintah yang sebelumnya digunakan. Misalnya ini saya hapus, enter, kemudian spasi, enter lagi, enter, spasi lagi. Jadi dia seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalnya
kita mau buat lagi. Jadi enggak bisa di spasi karena eh, perintah yang terakhir itu adalah menghapus. Jadi kalau kita mau buat lagi yang baru ya masukkan lagi perintahnya, misalnya line, polyline, circle, ARC, atau rectan, atau ellipse tool, ataupun heads, itu harus dimasukkan lagi teman-teman. Jadi saran saya pada saat menggambar nanti itu banyak menggunakan keyboard teman-teman, karena terlalu lama ya kalau misalnya ini yang digunakan terus gitu. Oke, lanjut di sini di modify yang terakhir ini ada namanya ini ya, offset. Jadi fungsinya offset itu misalnya ini ada objek. Nah, objek ini kita mau buat lagi objek yang di dalam sini ataupun di luar, tapi ukurannya sama, hanya saja ada jarak seperti itu. Jadi tidak perlu bikin seperti ini. Mungkin kalau ini itu gampang saja, tapi kalau bentuknya sudah begini, ya ini jadi sulit ya teman-teman. Misalnya begini, nah ini sulit untuk apa namanya, ditirukan ya, atau dimodelkan yang kayak persis sama dengan ini. Tapi kalau mungkin tadi ini ya masih mudah, tapi kalau ini sepertinya sudah susah teman. Oke, jadi seperti itu. Jadi caranya kita klik seperti ini, kemudian kita pilih offset. Nah, di offset ini kita masukkan berapa sih offset dari referensi kita. Misalnya di sini saya nggak masukkan 100 ya. Saya masukkan 100, maka garis yang terbentuk itu dia akan memberikan jarak dari garis lama itu selebar 100. Jadi dia mengikut teman-teman. Jadi yang perlu dipahami di sini bahwa offset dari garis itu adalah semua objek yang terseleksi. Jadi kalau teman-teman mau misalnya begini, seperti ini, berarti teman-teman kalau misalnya offsetnya mau iya ada juga yang vertikal, ada juga yang horizontal, artinya teman-teman harus ini ya harus memilih, tapi kalau satu ya bisa juga seperti ini. Oke, misalnya 500 lagi, 100 lagi, nah, seperti ini. Oke, seperti itu teman-teman. Mungkin kalau modify dan draw sudah kita bahas, lanjut di layar properties. Teks sudah juga, oh di dimensi juga belum ya. Jadi kalau misalnya di sini saya masukkan dimensi, jadi dimensi itu fungsinya ya untuk mengetahui berapa jaraknya, berapa diameternya, dan lain sebagainya. Coba kita ubah, coba kita masukkan. Jadi perintah dimensi itu di sini ada beberapa teman-teman. Ada linear, ada align, ada angular, ada arc length, radius, diameter, ordinat, dan joget ini. Jadi misalnya kita gunakan linear. Kita klik seperti ini, seperti ini. Nah, jadi di sini tampil teman-teman ya, tampil cuman tidak memberikan informasi. Dia memberikan informasi, cuman apa namanya, dia tidak kelihatan teman-teman. Sebenarnya dia kelihatan kalau kita zoom seperti ini. Cuman kan gambarnya nanti kita akan print dan mungkin ya biar profesional pun enggak bisa lihat ini ya. Karena terlalu kecil gitu ya. Jadi caranya untuk memodify ini supaya kelihatan itu dengan cara kalau tadi kita masukkan dengan cara klik ini atau DLI, kita ketik di keyboard namanya dimensi style. Jadi D saja teman-teman. D saja, kemudian kita enter ya gini.